Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 15 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28, Ofisi Pekan keempat. Peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para perawan. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para perawan. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para perawan. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para perawan. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para perawan. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para perawan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja para perawan. Mada. Marilah kita memuji wanita yang tabah hati, terkenal di mana-mana karena kesuciannya. Penuh cinta pada Tuhan, teguh kuat dalam iman, gagah ditempuhnya jalan, berpedoman pengabdian. Badan diatur puasa, hati dikuatkan doa, maka kini menikmati kegembiraan surgawi. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan kurnia kepada hamba yang setia. Amin. Pendarasan Mazmur. Hai perawan yang cantik dan bijaksana, Kristuslah pengantin hatimu yang tak bernoda. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai perawan yang cantik dan bijaksana, Kristuslah pengantin hatimu yang tak bernoda.
Kerajaan dunia dan segala-galanya kuaibkan demi cinta kepada Tuhanku, Yesus Kristus. Mazmur 44. Hatiku meluapkan kata-kata indah. Aku mempersembahkan laguku kepada Raja. Lidahku bagaikan kerak penajuru tulis. Tereloklah baginda di antara manusia. Tampanlah wajah baginda. Terberkati oleh Allah selama-lamanya. Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan. Itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda. Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah, dan lakukanlah perbuatan yang gagah. Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda. Bangsa-bangsa rebah dan takluk. Takhta baginda bertahan selama-lamanya. Lampu pemerintahan baginda adil dan jujur. Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman. Sebab itu baginda diurapi oleh Allah. Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja. Pakaian kebesaran baginda harum mewangi. Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri, menggembirakan hati baginda. Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda. Permaisuri berdiri di samping baginda perhiaskan emas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kerajaan dunia dan segala-galanya kuaibkan demi cinta kepada Tuhanku Yesus Kristus. Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuhanmu. Dengarkanlah hai putri, perhatikanlah dengan baik. Lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuhanmu.
Putri kota Tirus datang dengan persembahan. Para bangsawan mengharapkan kerelaanmu. Permaisuri diarak masuk semaraklah semata-mata. Pakaiannya bersulamkan emas. Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja. Para putri raja-raja mengiringinya. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk. Masuklah mereka ke dalam istana raja. Para putera baginda akan melanjutkan kerajaan. Baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi. Semoga aku memasyurkan nama baginda turun-temurun. Maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuhanmu. Bacaan dari kitab Sirak bab 24 ayat 1-22. Kebijaksanaan memuji dirinya sendiri dan di tengah-tengah umatnya bermegah. Di dalam jemaah yang maha tinggi, ia membuka mulutnya dan bermegah di hadapan kekuasaannya. Dari mulut yang maha tinggi, aku sudah terbit dan bumi kuliputi bagaikan kabut. Aku telah tinggal di tempat yang tinggi dan takhtaku di atas tiang awan. Seorang diri telah ku jelajah lingkaran langit dan berkeliling di dalam lubuk tubir. Aku telah berkuasa dalam gelombang-gelombang laut di atas bumi seluruhnya, pada tiap-tiap bangsa dan rakyat. Di dalam semuanya itu telah ku cari tempat istirahat, dan di dalam milik siapakah dapat kupasang tempat tinggalku. Maka berfirmanlah kepadaku, pencipta alam semesta, dan yang menciptakan daku menetapkan tempat kemahku. Sabdanya, di Yakublah mesti kau pasang kemahmu, dan Israel kau dapat milik pusaka. Sebelum masa purba sejak awal mula, aku telah diciptakannya, dan sampai selama-lamanya aku tidak akan lenyap. Aku berbakti kepadanya dalam kemah yang kudus, dan dengan demikian aku menetap di Sion. Di kota kesayangannya aku diberinya tempat istirahat, dan wilayah kekuasaanku ada di Yerusalem. Pada umat terhormat aku berakar, di dalam bagian Tuhan milik pusakanya. Seperti pohon aras di gunung Libanon aku berkembang, dan bagaikan pohon saru di pegunungan Hermon.
Seperti pohon korma di En-Gedi, aku berkembang, dan laksana pokok mawar di Yeriko. Aku tumbuh laksana pohon zaitun yang elok di dataran, dan seperti pohon berangan di tepi air. Aku harum semerbak seperti kayu manis dan aspalat, dan meratakan wangian laksana kemenyan pilihan, seperti galbanum, oniks, dan stakte, dan bagaikan asap dupa di kemah suci. Seperti pohon tusam kurambatkan cabang-cabangku, dan ranting-rantingku adalah elok jelita. Bagaikan pohon anggur, kutumbuhkan tunas-tunas jelita, dan bungaku menjadi buah yang banyak dan masak sedap. Hai kamu sekalian yang menginginkan daku, datanglah kemari, kenyangkanlah dirimu dengan hasilku. Sebab kenanganku lebih manis daripada madu, dan pusakaku lebih manis dari cairan sarang lebah. Yang mengenyam aku masih lapar terus, dan yang meminum aku masih dahaga. Barang siapa mendengarkan daku tidak akan dikecewakan, dan yang bekerja dengan daku tidak akan berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan. Pasal ke-10. Hal merasa syukur atas rahmat Allah. Saya tidak menginginkan penghiburan yang menghilangkan rasa bertobat, dan saya tidak mengharapkan hidup muluk yang menyebabkan saya menjadi sombong. Sebab tidak semua yang muluk-muluk itu suci, tidak semua yang nikmat rasanya itu baik, tidak semua keinginan itu murni, dan tidak semua yang disukai orang itu berkenan kepada Tuhan. Dengan senang hati kita harus menerima rahmat yang menyebabkan kita menjadi lebih rendah hati dan lebih taat, lebih tidak mementingkan diri kita sendiri. Jika telah memperoleh pengajaran dari rahmat ilahi dan telah mengalami percobaan dengan dicabutnya rahmat tadi, maka orang tentu tidak berani membanggakan diri bahwa ia mampu berbuat sesuatu yang baik. Sebaliknya, ia mesti mengakui bahwa ia sangat miskin dan tidak mampu berolah utama. Berilah kepada Allah barang yang Allah punya, dan terimalah barang yang kita punya. Ini berarti kita mesti berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat yang diberikan kepada kita. Dan selanjutnya kita akui bahwa segala kesalahan dan hukuman yang setimpal itu adalah akibat kelalaian kita sendiri. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan
melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang bersemayam di istana mulia, atas dorongan Roh Kudus, Santa Teresia telah menunjukkan kepada umat-Mu jalan menuju kesempurnaan. Semoga budi kami selalu dibimbing oleh ajarannya yang luhur, dan hati kami dikobarkan oleh keinginan akan kesucian sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.